pendekatan serumpun yang selama ini diagung-agungkan oleh pihak-pihak di Malaysia sudah tidak lagi relevan dalam konteks kepentingan nasional. Bagi Indonesia, tindakan ini dianggap sudah sangat keterlaluan dan terlalu jumawa. Jika Malaysia ingin mengirim sinyal kepada Cina, kenapa harus warga Indonesia yang dijadikan korban? Masuk memaksa Malaysia untuk menyetujui perjanjian perbatasan laut di kedua negara yang belum selesai. Saya sangat teruja melihat bagaimana pendekatan Presiden Prabowo. Dia kata menguruskan konflik sempadan. Saya sebagai rakyat Malaysia menyokong sepenuhnya tindakan kita, mari kita menjaga tanah air daripada pencemaran. Kenapa negara jiran kita nak marah sedangkan mereka punya warga yang masuk ke negara kita secara haram? Tahniah agensi kuasa maritim Malaysia yang telah menembak penceroboh asing yang masuk ke perairan kita. Jangan bagi muka pada penceroboh. Yang pendatang asing tanpa izin ni, kalau dah kena tahan, kalau kau nak komplain, kena layanan bubuk ke apa, aku lupa kepala kau je lagi. Tahniah APMM, teruskan usaha anda. Rakyat Malaysia bersama dengan anda. Jika kita melihat ini dengan pendekatan normatif, memang warga negara Indonesia yang masuk secara ilegal melanggar hukum di Malaysia dan sudah menjadi tugas tanggung jawab otoritas Malaysia untuk melakukan penegakan hukum, karena itu adalah yurisdiksi mereka. Dan dalam hukum internasional itu dibenarkan sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menegaskan bahwa United Nations didasarkan pada prinsip persamaan kedaulatan semua anggotanya. Ini berarti setiap negara berhak menentukan hukum dan kebijakan dalam teritorialnya, termasuk menangani para pendatang ilegal. Kemudian Konvensi Montevideo 1933 pasal 1 juga menyatakan bahwa negara memiliki hak penuh atas wilayahnya sendiri atau territorial sovereignty, dan yang kedua, wewenang atas penduduknya. Dengan prinsip ini, Malaysia berhak menegakkan hukum perbatasannya, termasuk menangkap, menahan, atau mendeportasi para pekerja ilegal. Tapi, dalam kasus penembakan warga Indonesia oleh otoritas Malaysia yang menyebabkan kematian, tidak bisa dilihat hanya sesimpel itu. Karena imigran ilegal yang menyeberang ke negara lain tanpa izin memang dianggap sebagai pelanggaran hukum domestik negara tujuan. Tapi harus diingat, itu tidak otomatis dikategorikan sebagai pelanggaran kedaulatan dalam arti yang serius, seperti misalnya agresi atau aneksasi. Jika penembakan itu dituduh pelanggaran kedaulatan seperti yang dikatakan teman-teman di Malaysia, maka mengacu pada Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 2625 tahun 1970, tindakan yang dikatakan melanggar kedaulatan suatu negara itu misalnya, pertama, intervensi militer atau agresi oleh negara lain. Yang kedua, pelanggaran wilayah dengan kekuatan bersenjata atau operasi spionase. Yang ketiga, pendudukan ilegal atau aneksasi wilayah. Yang keempat, dukungan suatu negara terhadap kelompok separatis pemberontak di negara lain. Itu dikatakan melanggar kedaulatan. Imigran ilegal tidak bisa diklasifikasikan sebagai pelanggaran kedaulatan karena mereka tidak memenuhi unsur-unsur intervensi yang diatur dalam resolusi United Nations. Dalam konteks ini, imigran gelap hanya dikategorikan melanggar hukum imigrasi, bukan ancaman kedaulatan negara. Makanya, kalau kita melihat kasus Rohingya yang menyeberang ke Aceh, pihak militer bahkan polisi Indonesia tidak bisa melakukan operasi dengan senjata karena terikat oleh hukum internasional. Atau misalnya, kita lihat para imigran ilegal dari Afrika dan negara-negara Timur Tengah yang mencoba masuk ke Eropa. Aparat di sana tidak dibenarkan menggunakan senjata untuk mengusir. Dan itu sesuai dengan Kode Etik Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk aparat penegak hukum atau United Nations Code of Conduct for Law Enforcement tahun 1979. Pasal 3 menyatakan penggunaan kekuatan hanya bisa dilakukan jika benar-benar diperlukan. Kemudian, dalam prinsip dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang penggunaan kekuatan dan senjata api oleh penegak hukum atau Basic Principle on the Use of Force tahun 1990, pasal 9 menyatakan senjata api hanya bisa digunakan untuk melindungi nyawa,
bukan untuk menangkap atau mencegah pelarian. Tindakan penembakan terhadap imigran ilegal bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup yang diatur dalam beberapa instrumen hukum internasional. Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau ICCPR tahun 1966 yang menyatakan hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap manusia. Secara teknis, Malaysia memang belum meratifikasi Deklarasi Hak Asasi Manusia ke dalam sistem hukumnya. Namun secara prinsip, Malaysia sebagai anggota United Nations terikat oleh asas-asas umum hak asasi manusia yang membatasi tindakan negaranya untuk bertindak secara berlebihan, apalagi menyangkut warga negara lain. Jika korban adalah warga negara Malaysia, maka itu akan dianggap sebagai penegakan hukum biasa. Tapi jika korban adalah warga negara lain, meskipun Malaysia bertindak atas nama penegakan hukum, tapi Malaysia tetap terikat oleh instrumen hukum internasional. Artinya, negara itu wajib bertanggung jawab untuk menggelar kasus ini secara tuntas dan menerima konsekuensi diplomatik. Yang juga perlu diingat, Indonesia dan Malaysia memiliki perjanjian bilateral tentang Laut Nusantara yang ditandatangani pada tahun 1983. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa Malaysia wajib menghindarkan diri dari tindakan mengancam atau penggunaan kekerasan dengan cara apapun yang melanggar asas-asas hukum internasional. Dengan mengacu pada perjanjian ini, Malaysia jelas telah melanggar prinsip-prinsip yang disepakati dalam perjanjian itu. Kemudian di level multilateral, Indonesia dan Malaysia juga memiliki pedoman bersama yang diatur secara regional di tingkat ASEAN untuk tidak menggunakan senjata dalam penanganan kapal-kapal nelayan yang secara sengaja atau tidak sengaja melintasi batas kedua negara. Dengan semua pertimbangan-pertimbangan itu, maka penembakan warga negara Indonesia di Malaysia harusnya kita sesali bersama karena akan menjadi batu sandungan dalam hubungan dua negara, baik hari ini maupun di kemudian hari. Karena bagaimanapun juga, tindakan Malaysia sudah menjadi presiden yang akan dicatat. Otoritas Malaysia memang mengatakan bahwa tindakan mereka melakukan penembakan karena untuk membela diri dari ancaman para korban yang menggunakan parang di atas kapal. Kena tembak hanya kerana bot APMM tu mendekati satu bot penyelundup dan ditembak dan dia cacat kekal. Jadi ini antara menjaga keselamatan negara, mempertahankan diri dengan menghadapi situasi pada waktu itu di tengah-tengah laut yang gelap, di tengah-tengah samudera. Jadi hal ini kita kena uruskan dengan cermat. Ya, membetulkan persepsi dan naratif yang tepat kerana dia juga mengaitkan tentang kaitan dengan negara jiran. Bagi pihak-pihak di Indonesia, alasan tersebut sangat janggal karena pernyataan adanya ancaman dengan parang dibantah oleh para korban. Keterangan dari warga kita yang sekarang ini ada di rumah sakit, kita sudah mewawancarai 3 orang yang kena tembak itu. Dan semuanya menyatakan bahwa tidak ada perlawanan, tidak ada penggunaan senjata tajam, dan tidak ada penabrakan, sebagaimana disampaikan oleh pihak polisi Diraja Malaysia. Pemerintah Indonesia akhirnya menuntut penyelidikan yang komprehensif terkait kasus ini dan mendesak pemerintah Malaysia untuk menyingkap masalah ini secara transparan. Di Indonesia mengatakan bahawa tindakan kita tidak ikut peraturan, ganas dan tidak beri kemanusiaan. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Dalam menyelesaikan masalah ini, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bisa saja saling berjabat tangan. Tapi di level bawah, di level birokrasi, di level masyarakat jelas menimbulkan kecaman. Teman-teman di Malaysia banyak yang menyetujui tindakan penembakan tersebut. Tapi jika mereka melihat lebih dalam, ini justru sangat merugikan kepentingan mereka. Secara politik, sebenarnya Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan yang sama di Laut Cina Selatan, khususnya dalam menghadapi hegemoni negara-negara besar. Malaysia mungkin ingin mengirim sinyal kepada kapal-kapal Cina
bahwa aparat maritim mereka akan bertindak tegas jika ada kapal asing yang melanggar wilayahnya. Sayangnya, dengan mengorbankan warga negara Indonesia. Bagi Indonesia, tindakan ini dianggap sudah sangat keterlaluan dan terlalu jumawa. Jika Malaysia ingin mengirim sinyal kepada Cina, kenapa harus warga Indonesia yang dijadikan korban? Lagi pula, apakah penembakan warga Indonesia akan membuat kapal-kapal Cina takut masuk ke perairan Malaysia? Tentu saja tidak. Justru, kerjasama antar negara-negara ASEAN yang bisa meredam ambisi teritorial Cina. Dengan peristiwa ini justru menjadi blunder, khususnya terkait dukungan Indonesia atas posisi kedaulatan Malaysia di Laut Cina Selatan. Sikap over jumawa otoritas Malaysia bisa membuat Indonesia mereposisi sikapnya, termasuk memaksa Malaysia untuk menyetujui perjanjian perbatasan laut di kedua negara yang belum selesai. Saya sangat teruja melihat bagaimana pendekatan Presiden Prabowo. Dia kata menguruskan konflik sempadan ini. Kita harus bersifat fleksibel, dia kata. Harus lihat dari segi big picture. Kita ni negara. Peristiwa penembakan ini pada akhirnya membuat kalang kabut pemerintahan Anwar Ibrahim. Pendekatan di level elit pun dilakukan. Prabowo disambut dengan upacara kenegaraan dan diberikan penghargaan tertinggi dari Kerajaan Johor, yang kebetulan saat ini sedang mendapatkan giliran untuk menjadi Raja Malaysia. Ini terbukti manjur, paling tidak bisa meredam suasana. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa ya kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Ya. Namun, jika kita menggunakan pendekatan konstruktivisme dengan melihat kedekatan etnis para korban, yang ternyata satu korban meninggal adalah warga Riau dan 2 orang yang juga tertembak adalah warga Aceh. 2 provinsi ini memiliki banyak sekali kedekatan dengan Malaysia, bahkan sering menjadi pembela Malaysia. Tapi dengan peristiwa ini, Malaysia justru dikecam oleh tokoh-tokoh masyarakat di sana. Pada akhirnya, kita harus menarik garis batas yang jelas bahwa Indonesia dan Malaysia adalah 2 negara yang berbeda, 2 entitas politik yang berbeda. Kita harus ingat, di dalam masyarakat Malaysia tidak hanya berisi orang-orang yang serumpun dengan para korban, tapi juga ada entitas-entitas yang berlainan. Pendekatan serumpun yang selama ini diagung-agungkan oleh pihak-pihak di Malaysia sudah tidak lagi relevan dalam konteks kepentingan nasional. Dalam konteks negara tidak ada kata serumpun, karena yang menjadi korban juga ternyata orang-orang yang serumpun dengan mereka dari Riau. Malaysia adalah Malaysia dan Indonesia adalah Indonesia. Kita adalah 2 negara dengan kepentingan kita masing-masing. Apapun itu, semoga hubungan kedua negara ini yang sudah terbina dengan baik di era Anwar Ibrahim tetap terjaga dan kita tidak perlu bersikap berlebihan. Mari kita tunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Jika memang terbukti ada ancaman yang membahayakan aparat maritim Malaysia, maka tindakan mereka bisa dibenarkan. Tapi jika tidak, maka otoritas Malaysia wajib memberikan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Atau barangkali kalian punya pendapat yang berbeda, silakan.